mempersilakan penampilan yang kelima yaitu Lala Sofia. Kepada Lala Sofia dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak semua berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Apakah semuanya masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, minggu kemarin kita belajar apa? Materi apa? Gangguan pada sistem Ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang gangguan sistem pernafasan. Nah, apa saja contohnya gangguan sistem pernafasan kita? Asma, bronkitis, ya kanker paru-paru ya, masih ingat ya Ananda? Nah, dikarenakan minggu besok kita akan mengadakan ujian, jadi pada pertemuan kali ini kita akan menyebut kembali materi yang tertinggal, yaitu tentang volume pernafasan manusia. Ada yang tahu apa itu volume pernafasan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mengukur dengan tepat volume pernafasan kita. Nah, yang mana cakupan materinya yaitu pada materi ini kita akan diharapkan dapat memahami bagaimana proses pernafasan manusia bekerja. Nah, termasuk volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru serta hubungan dengan fungsi organ-organ pernafasan kita. Nah, selain itu, kita juga diharapkan dapat memahami tentang pentingnya pernafasan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dan fungsi organ-organ vital. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu volume pernafasan. Nah, silakan diperhatikan, apa itu volume pernafasan? Jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru dalam satu kali pernafasan. Nah, iya, jadi volume pernafasan itu adalah jumlah udara yang masuk atau keluar dari paru-paru dalam satu kali kita bernafas. Nah, ada yang sudah tahu apa saja macam-macam volume pernafasan? Belum, Bu. Belum. Ya udah, sekarang Ibu jelaskan ya. Nah, volume pernafasan kita itu ada 6 jenis. Nah, yang pertama ada volume Tidak. Yang pertama ada volume tidak. Apa itu volume tidak, Ananda? Volume yang masuk pernafasan dalam inspirasi dan ekspirasi. Ya, volume tidak yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru. Nah, yang kedua yaitu volume cadangan ekspirasi atau volume suplementer.
secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Nah, yang ketiga yaitu volume komplementer. Apa itu volume komplementer, Ananda? Volume udara yang masih dapat Dimasukkan dimasukkan ke kepada dalam paru-paru paru-paru setelah setelah melakukan ekspirasi. Nah, ya jadi volume komplementer yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Yang keempat yaitu ada volume residu. Apa itu volume residu? Volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru. Ya, volume yang masih tersisa. Jadi ini adalah volume yang tersisa ketika kita bernafas. Nah, yang kelima ada yaitu kapasitas vital paru-paru. Nah, apa itu kapasitas vital paru-paru? Total volume tidak, volume transpirasi, volume cadangan inspirasi ditambahkan. Iya, jadi kapasitas vital paru-paru yaitu volume vital ditambah dengan volume cadangan ekspirasi atau tadi apa namanya? Nama lainnya? Komplementer. Ya. Terus ditambahkan lagi dengan Komplementer. komplementer. Nah, yang terakhir yaitu ada kapasitas total paru-paru. Apa itu kapasitas total paru-paru, Ananda? Jumlah udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Ya, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Nah, volume kapasitas total paru-paru yaitu jumlah dari volume kapasitas vital paru-paru ditambahkan dengan volume residu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volume dari masing-masing jenis pernafasan kita, yaitu yang pertama volume tidal. Nah, bisa Anda lihat dari grafiknya berapa besar volume tidal pernafasan kita. Nah, yang ini ya. Berapa besarnya? Nah, di sini 3.000, di sini 2.000. 2.800. Di tengah-tengahnya berapa? 500. 2.500. Di sini kan ini kan batasnya. Iya, Bu. Nah, di sini kalau jarak ini ke sini yaitu 1.000. Nah, ini sama dengan tengah-tengahnya berarti 500. 500 ya, anak 500 milimeter. Nah, selanjutnya yaitu volume suplementer. Nah, apa tadi volume suplementer? Volume kapasitas respirasi, volume cadangan Yang dikeluarkan secara maksimal. Nah, berapa besarnya? Ada yang tahu? lagi Bu, slide-nya Bu. Itu 2.000. 1.000. Nah, ini ya Nanda. Nah, jarak ini ke sini berapa? 1.000. 1.000, betul.
yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru kita setelah melakukan inspirasi secara biasa. Nah, berapa besarnya Ananda? 3.000 ke 6.000 bukan 3.000. Nah, di sini kan besar kan, jadi untuk yang bisa kita hitung yaitu kita ambil sebesar 1.500 mm. Nah, selanjutnya yaitu volume residu. Nah, bisa Anda lihat di sini berapa besar volume residu? Ya, 1000 mm. Maaf ya, Anda. Maklum. Nah, yang kelima yaitu kapasitas vital paru-paru. 3.000. Siapa yang bisa menjumlahkan? Silakan ke depan. Nah, berbikin. Ini seharusnya 1.500 ya, Anda. Ini. Jadi rumusnya kan volume tidak. Nah, ditambahkan dengan volume suplementer, tambahkan dengan volume komplementer. Nah, bagaimana anak-anak? Di mana salahnya dibikin titik? Seharusnya berapa? Ya, 1.500. Nah, jadi kita perbaiki ya, komplementer itu 1.500. Nah, jika dijumlahkan berapa? 3.500. Ya. Selanjutnya kapasitas vital paru-paru. Siapa yang mau nyoba? Nah, Moni. Nah, jadi yang kita lihat di sini ini yaitu kapasitas paru-parunya yaitu sebesar 3.500 dan volume residu sebesar 1.000. Jadi dijumlahkan menghasilkan 4.500 ml. Nah, apakah Anda sudah paham? Sudah paham. Atau mau Ibu ulangi sekali lagi? Paham. Paham ya. Baik. Jadi, nah selanjutnya siapa yang tahu contoh penerapan volume pernafasan kita dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan volume pernafasan kita. Saat menahan nafas di dalam air, Bu. Nah, iya. Terus apa lagi? Saat berenang. Ya, sama ya yang disebutkan sama Faiza. Nah, contoh lainnya yaitu ketika berlari dan bersepeda. Pernafasan yang dalam dan teratur membantu memasuk oksigen ke otot-otot untuk meningkatkan stamina tubuh kita. Nah, contoh lainnya yaitu ketika kita dalam situasi stres atau cemas. Paham Ananda? Paham, Bu. Nggak ada ditanyakan sampai di sini? Tidak. Nah, jika tidak ada, sekarang kita melakukan kuis. Nah, silakan Ananda keluarkan kertas 1 lembar. Iya, dibuka. Nah, silakan dibikin nama sama kelasnya ya di lembar jawabannya.
Nggak ada yang ketawa ya. Mau lanjut atau mau jawab terlebih dahulu? Jawab, Bu. Nah, baik, silakan dijawab terlebih dahulu soal nomor 1. Udah enggak? Nah, soal yang kedua yaitu jelaskan secara singkat mengenai mekanisme pernafasan. Nah, apa saja yang Anda ketahui tentang mekanisme pernafasan? Sudah siap Anda? Nah, masuk. Kita tunggu dulu temannya yang belum siap ya. Udah, nah lanjut soal nomor 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pernapasan kita? Udah siap Anda? Udah siap? Nah, soal yang keempat. Sebutkan 3 contoh gangguan sistem pernafasan. Udah siap? Nah, soal yang terakhir, sebutkan 3 contoh upaya menjaga kesehatan pernafasan. Berapa, Bu? 3 saja. Udah siap Anda? Nah, kalau udah siap silahkan dikumpulkan ke depan.
materi kita pada hari ini? Nah, silakan Moni. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang volume pernapasan manusia. Ada 6 macam-macam volume pernapasan manusia. Ada volume suplementer, volume komplementer, volume residu, dan kapasitas vital paru-paru serta kapasitas total paru-paru. Nah, Contohnya pada kehidupan sehari-hari yaitu saat kita sedang cemas atau sedang berenang atau pada saat berolahraga. Nah, betul. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang volume udara pernafasan. Ada 6, yaitu volume tidak, volume suplementer, volume komplementer, volume residu, kapasitas paru-paru, dan kapasitas total paru-paru. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan ujian. Nah, jadi silakan Ananda belajar di rumah mengenai materi sistem pernafasan dari awal sampai materi pada hari ini ya. Ya, Nah, baiklah, mungkin itu saja dari Ibu pada hari ini. Jika ada salah dalam memberikan materi kepada Ananda, Ibu mohon maaf. Ibu, untuk menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.